Halo semua, pada video tutorial kali ini saya akan berbagi bagaimana caranya membuat latar belakang masalah ya. Dengan beberapa contoh yang akan saya tunjukkan kepada kalian, mudah-mudahan kalian mendapati pemahaman ya bagaimana cara membuat latar belakang masalah dalam penelitian. Sebab ketika saya survei kecil-kecilan kepada mahasiswa, bagian yang kedua tertinggi tersulit itu setelah menemukan topik penelitian ternyata adalah membuat latar belakang masalah. Nah, ini saya beri dua contoh, mudah-mudahan kalian bisa mendapatkan idea atau pemahaman dan pengertian bagaimana caranya membuat latar belakang masalah. Nah, sebentar ya, kita download dulu, kita cek. Nah, ini kalian bisa cek di Google Scholar. Contohnya kalau mau lihat lebih lanjut. And then you can search my name. Ada beberapa penelitian di situ, bisa dilihat contoh untuk latar belakang masalahnya. Ya. Misalnya ini, Accounting Graduates Competence. Ini saya sudah download, kebetulan ya. Nah, prinsip penting pada saat kita akan membuat latar belakang masalah adalah di dalam latar belakang masalah ini harus jelas kenapa penelitian ini menarik. Ya. Apa motivasi tertinggi dari membuat penelitian ini? Jadi, apa pentingnya atau seberapa menariknya penelitian ini harus dibuat sehingga ketika pembaca melihat bahwa oh ini cukup menarik, maka mereka akan senang membaca penelitian kita ya. Kemudian kalau ini memang sangat penting, maka mereka pasti akan melanjutkan untuk membaca penelitian kita. Oke. Nah, kemudian prinsip yang paling penting juga di dalam membuat latar belakang masalah adalah motivasi tertinggi kita untuk membuat penelitian itu apa. Dan di dalam latar belakang masalah ini harus berisi sesuatu yang memprovokasi sehingga pembaca itu berpikir bahwa benar juga ya, kita perlu teliti tentang hal ini ya. Oke, kemudian secara teknis antara satu paragraf dengan paragraf yang lain itu harus secara sistematis berhubungan. Jadi jangan sampai paragraf yang satu dilanjutkan dengan paragraf yang berikut sudah berbicara sesuatu yang tidak nyambung ya. Nah, itu ada dia punya tips. Dan setiap satu paragraf harus berisi satu ide pokok. Ya, satu ide pokok pemikiran yang tidak boleh dalam satu paragraf itu berbicara sudah banyak ide pokok yang saling bercampur satu dengan yang lain. Nah, ini saya kasih contoh, misalnya saya pernah melakukan penelitian dengan teman saya, Ibu Melinda, tentang Accounting Graduates Competence, ya, kompetensi tamatan akuntansi. Nah, ini sebenarnya diawali dengan penasaran. Kira-kira para pemberi kerja itu, dari perspektif para pemberi kerja itu, mereka pengen fresh graduate itu sudah punya skill apa atau kompetensi apa yang harus mereka miliki. Ya, jangan sampai apa yang kita ajarkan di universitas gapnya terlalu tinggi dengan kebutuhan yang ada di lapangan ya, kebutuhan yang ada di realnya di dunia pekerjaan. Nah, sekarang untuk intronya adalah pertama peneliti ya, kami berdua, saya dengan Ibu Melinda, mengangkat satu topik pemikiran bahwa menyiapkan tamatan-tamatan dalam dunia pekerjaan itu adalah satu tujuan yang tertinggi dari setiap universitas atau sekolah tinggi yang ada ya. Harus menyiapkan tamatan itu secara profesional sehingga memenuhi kebutuhan dari dunia pekerjaan. Nah, itu ide pokoknya di paragraf pertama. Walaupun ini sebenarnya bisa tambah 2 kalimat lagi ya, supaya lebih baik. Kemudian, antara paragraf yang satu dengan paragraf yang berikut, ini harus nyambung idenya. Tidak boleh berbeda. Jadi yang pertama, ide pokoknya itu adalah menyiapkan graduate yang profesional untuk kebutuhan dunia kerja itu sangat penting ya, adalah merupakan tujuan tertinggi dari universitas atau sekolah tinggi yang ada
ya. Nah, kemudian di paragraf yang kedua, di sini berbicara mengenai salah satu bidang ya, karena sudah lebih mengerucut. Jadi kalau membuat latar belakang masalah itu seperti segitiga terbalik dari fenomena yang umum, kemudian kita mulai mengerucut sehingga mencapai poin sangat spesifik dari tujuan yang akan kita teliti. Ya, kemudian yang paragraf kedua ini saya sudah masuk ke salah satu bidang yang sangat berkontribusi yang diajarkan di universitas-universitas itu adalah bidang accounting. Ya, kenapa bidang accounting? Kalimat selanjutnya adalah kalimat penunjang. Dia mengatakan bahwa karena para accountant yang dihasilkan dari universitas ini, mereka memiliki satu pekerjaan yang sangat penting fungsinya, terlebih dari sisi keuangan untuk perusahaan-perusahaan atau organisasi. Ya, jadi di situ ditambahkan berbagai macam referensi yang mengatakan bahwa iya benar, karena McVeigh 2008 bilang bahwa untuk mencapai goal atau tujuan dari pendidikan akuntansi itu tamatan-tamatannya harus punya knowledge, ya harus punya knowledge. Begitu juga dengan Albu 2011, dia katakan bahwa para accountant ini harus memiliki pengetahuan ya atau skill yang baik, dan para accountant ini akan memainkan peran yang cukup mendasar ya di perusahaan. Terlebih dalam pekerjaan accountant ini akan berhubungan dengan decision making process ya dan seterusnya. Jadi intinya di paragraf kedua itu ide pokoknya adalah salah satu bidang yang paling penting atau bidang studi ya yang penting yang ditawarkan oleh universitas itu adalah salah satu adalah accounting yang sangat bermanfaat bagi dunia pekerjaan. Itu ide pokok yang ada di paragraf kedua. Nah, saya kalau membuat latar belakang masalah, kalau kalian perhatikan dari cara menulis saya, itu kebanyakan tidak menggunakan statement atau argumen pribadi. Kebanyakan saya formulasikan dari referensi-referensi yang ada, kemudian dikemas sedemikian rupa tadi sesuai dengan prinsip yang ada bahwa satu paragraf itu satu ide pokok, dan kemudian disambung korelasikan dengan referensi-referensi yang lain ya, sehingga dalam hal ini saya seperti memprovokasi pembaca bahwa oh iya ya betul ya, secara sistematis saya saya bawa pemikiran mereka mulai dari sesuatu yang lebih umum fenomenanya menjadi lebih mengerucut. Iya ya, di universitas itu sekolah tinggi itu salah satu accounting itu penting. Kenapa? Karena ini yang di paragraf kedua yang saya sudah jelaskan. Nah, kemudian saya masuk di paragraf ketiga, ini sudah lebih spesifik lagi untuk lebih memprovokasi pembaca tentang pentingnya penelitian ini atau letak masalahnya dalam penelitian itu apa, ya. Saya biasanya menggunakan beberapa kalimat-kalimat penyambung ya, yang itu juga bisa dijadikan tips untuk bisa membuat paragraf yang sebelumnya dengan paragraf yang sekarang itu tidak lari jauh ya dari topik ya, atau masih tetap kelihatan nyambung. Jadi misalnya pakai kalimat related to the description berdasarkan penjelasan tersebut ya. Nah, kalimat-kalimat seperti itu powerful, membuat koneksi antara paragraf yang satu dengan paragraf yang berikut kelihatan masih sangat sistematis. Jadi related to the description, Benis O'Toole 2005. Nah, dia juga menyatakan bahwa sekarang ini business schools itu sekolah-sekolah bisnis, sekolah-sekolah yang mengajar mengenai accounting itu terlalu teoretikal ya, terlalu sangat teori. Mereka tidak banyak melatih student mereka untuk sesuatu yang sangat praktikal. Nah, itu bukan saya yang bilang ya. Itu Benis dan Tolle yang bilang ya. Kemudian saya dapati juga ada referensi lain yang untuk support itu. Saya bilang itu si Andrew Hyson, Jackson, Washer, Kramer, mereka juga support loh argumen tersebut bahwa accounting education sekarang itu harus lebih realize ya, harus bisa menyesuaikan dengan perkembangan sekarang. Di kebutuhan kerja itu sekarang sebenarnya maunya apa, jangan terlalu teori begitu, jangan terlalu teoretikal ya. Nah, jadi hal ini juga ditunjang oleh
Buckhouse and Fisher 2011 bahwa accounting educators itu harus membuat course ya atau modul-modul material yang akan lebih familiar kepada student sehingga pada saat mereka belajar mereka juga bisa mempraktekkan ya, sehingga pada saat mereka terlatih dengan beberapa praktikum tidak hanya soal teori, maka ketika mereka tamat akan lebih berkompetitif ya dengan yang lain. Nah, itu ide pokoknya di di paragraf ketiga ini adalah menyatakan ada masalah terkait bidang studi akuntansi di mana cara pengajarannya itu terlalu teoritikal ya, seperti itu. Nah, ini ditunjang dengan referensi-referensi yang ada. Oke. Kemudian untuk paragraf yang berikut, saya ingin kasih tahu ke pembaca bahwa dari referensi yang ada mereka bilang bahwa attention atau perhatian yang sangat penting terhadap pengembangan dari keterampilan dari tamatan accounting ini dengan kemampuannya dia nanti pada saat berhadapan dengan dunia globalisasi ini itu harus ditingkatkan ya. Jadi tujuan penelitian ini adalah untuk cari tahu kira-kira kompetensi apa yang dalam perspektif pemberi kerja itu yang praktisi itu inginkan dari seorang yang baru tamat jurusan akuntansi, fresh graduate ya, Sehingga ketika kita tahu apa semua kompetensi yang diharapkan dari fresh graduate ini, maka kita bisa mempersiapkan student kita untuk ready pada saat mereka tamat, mereka sudah siap pakai. Ya, that's why atas penelitian ini kemudian saya sangat senang di Fakultas Unkla Business School ya, sudah banyak praktikum-praktikum yang dipelajari di hampir semua major mata kuliah accounting yang itu akan mempersiapkan tamatan-tamatan accounting yang siap pakai ya, karena memiliki berbagai macam keterampilan yang ada. Jadi intinya lagi pada saat membuat latar belakang masalah, jangan lupa kita itu seperti memprovokasi pembaca bahwa ini itu sangat penting untuk dicari tahu karena memiliki kontribusi nantinya kalau sampai hasilnya itu ada. Ya, nah ini yang kebetulan pada saat selesai meneliti kami mendapatkan ternyata di luar dugaan ya. Saya pikir kalau tamatan accounting itu pada saat mereka tamat pemberi kerja itu maunya yang paling pertama itu mereka kemampuan accountingnya, apalagi namanya teori beserta skillnya itu sudah sangat baik. Saya pikir itu adalah yang first priority ya. Tetapi ternyata nomor satunya itu adalah work ethics, ya, etika kerja. Kemudian yang kedua interpersonal skills. Ini kemampuan seseorang untuk bisa beradaptasi dengan orang lain, ya. Ini mengerti kelemahan dan kelebihan orang lain sehingga dia bisa memposisikan dirinya bekerja dengan baik ya secara teamwork. Good leadership, responsibility. Yang kelima analytical ability, 6 skills. Jadi skills dan analytical ability itu penting. Tapi yang di poin pertama itu yang dicari adalah seseorang yang work ethics-nya bagus, interpersonal skill-nya bagus. Jadi dalam mempersiapkan mahasiswa accounting kita yang ada di universitas, ya di fakultas kita, ternyata kita jangan terlalu sangat fokus hanya melihat aspek keterampilannya aja yang dikembangkan. Dia pintar, skill-nya bagus, tetapi mungkin kita tidak backup dengan supaya anak ini punya etika kerja yang baik, punya interpersonal skills yang baik, good leadership. Karena itu ternyata sangat penting. Ability to adapt. Kalau work experience ini biasanya mereka minta dia magang atau mungkin kalau kayak sekarang di Unkla Business School ya di fakultas di mana saya mengajar Universitas Kelabat. Nah, tamatan accounting misalnya di awal mereka belajar principle of accounting, praktikum yang diambil adalah praktikum terkait pembukuan sederhana. Ya, kemudian setelah masuk di cost accounting, mereka ada praktikum untuk penggunaan software akuntansi manufaktur. Kemudian ada juga akuntansi praktikum untuk merchandising. Kemudian di kelas auditing ada praktikum, misalnya menggunakan atlas. Semua itu dipersiapkan supaya
para mahasiswa ini sejak dari mahasiswa sudah mengalami beberapa hal yang bersifat praktikal. Misalnya contoh di kelas Accounting Information System, yang ada di kelas prakteknya itu secara umum adalah project base ya, di mana mereka harus terjun ke perusahaan-perusahaan dan mereka harus interview bisnis prosesnya, mengamati kelemahan-kelebihan dari accounting information system yang ada, dan kemudian mereka mencoba untuk suggest accounting information system yang ada. Jadi mereka sejak mahasiswa sudah melatih diri menjadi konsultan ya dalam hal tersebut, dan itu akan sangat powerful ketika mereka tamat ya, Oke. Dan saya beberapa kali mengundang ada mahasiswa yang sudah melewati mahasiswa akuntansi, dan saya menanyakan kira-kira praktikum tersebut itu apa benefitnya kepada mereka, dan praise God bahwa ada banyak kesaksian dari para mahasiswa yang mengatakan bahwa memang sangat relevan jika sejak dari mahasiswa praktikum-praktikum ini yang membuat mahasiswa dilatih keterampilannya itu di-develop sejak dini dari mahasiswa, jangan sampai kalau bersaing dengan yang lain ketika akan tamat. Nah, tetapi jangan dilupakan aspek work ethics-nya, interpersonal skill-nya, good leadership-nya, responsibility-nya, ya. Itu juga hal-hal yang sangat penting dan justru merupakan deretan pertama yang terpenting. Jadi itu yang harus kita masukkan aspeknya ke dalam pembelajaran tersebut. Misalnya sebelum belajar di kelas kita ada doa bersama, kemudian ada short devotion, pada saat ada case-case tertentu di mata kuliah tersebut kita bisa memasukkan pembelajaran mengenai etika di situ. Nah, itu akan sangat baik. Misalnya dalam proyek kita buat teamwork untuk mereka bisa mengasah interpersonal skills-nya, bisa melihat potensi-potensi kepemimpinan di dalam grup tersebut, melatih anak-anak untuk bertanggung jawab, dan semua aspek itu bisa dipenuhi. Ya, sehingga tamatan accounting kita itu bukan cuma hebat dalam analytical ability mereka dan skill terkait accounting itu sendiri, tetapi poin-poin di awal itu juga sangat penting. Sehingga ketika universitas-universitas membaca hasil penelitian ini, mereka bisa menjadikan referensi dari penelitian ini untuk menerapkan teknik pembelajaran dan penerapan pembelajarannya itu seperti apa untuk mahasiswa-mahasiswa khususnya jurusan accounting ya. Itu contoh pertama dari penelitian yang latar belakang masalahnya itu sudah dibuat sedemikian rupa dengan rules yang tadi harus sistemnya mengerucut dari fenomena yang umum langsung lebih ke spesifik, dan kemudian dalam penelitian tersebut harus jelas masalahnya apa ya, masalahnya apa, gapnya apa. Kalau di sini yang saya isi itu gapnya di paragraf yang ketiga, bahwa banyak referensi kenyataan menyatakan bahwa banyak sekolah-sekolah yang terlalu teoretikal ya, sedangkan kebutuhan pemberi kerja, kebutuhan praktisi itu lebih banyak harusnya lebih banyak praktik ya supaya skillnya dibentuk. Nah, jangan sampai kita terlanjur mempercayai referensi yang ada, jadi kita lebih baik teliti lebih lanjut ya dalam penelitian ini sebenarnya apa yang dibutuhkan oleh para pemberi kerja atau praktisi, dan hasilnya ini sangat-sangat bermanfaat. Oke? Nah, itu contoh yang pertama. Kemudian contoh yang kedua yang saya mau coba ini adalah misalnya ini. Ini adalah penelitian saya dengan student saya, advisee saya, ya, yang kita publikasi. Kemudian yang ini bukan saya dengan student saya, tetapi ini saya dengan salah satu dosen di Bunda Mulia University. Kebetulan kami berdua kolaborasi dan sempat mempresentasikannya dalam salah satu international conference ya, salah satu international conference yang 4A ya. Oke, jadi judulnya Relationship Among Aspects of Triple Bottom Line, The Case of Indonesia. Ini diinspirasikan dari satu mata kuliah yaitu Principle of Accounting yang pernah saya ajarkan, dan saya melihat ada salah satu kotak box kecil yang membahas mengenai triple bottom line ini. Kemudian ketika saya lihat sepertinya topik ini menarik, dan kemudian saya coba cari beberapa artikel yang berhubungan dengan ini. Oh, ternyata saya perhatikan ternyata dari 3 bottom line ini ada korelasinya satu dengan yang lain, yang kemudian kita bisa teliti lebih lanjut ya untuk objek yang kita pilih ya. Jadi
judulnya Relationship Among Aspects of Triple Bottom Line. Ini untuk case of Indonesia. Oke, jadi kita balik lagi, fokus kita ke latar belakang masalah. Ya, ingat baik-baik bahwa di latar belakang masalah itu kita jangan menggunakan statement kita pribadi, tetapi kalau boleh kita ambil referensi yang ada untuk kita kemas sedemikian rupa, ya, di mana harus secara sistematis. Paragraf yang satu itu harus berisi satu ide pokok, kemudian paragraf yang satu dengan paragraf yang selanjutnya itu harus nyambung idenya, ya, tidak berbicara sesuatu yang tidak nyambung, ya, dan kemudian harus sistemnya seperti segitiga terbalik, yaitu dari fenomena yang umum kemudian ke fenomena yang lebih sempit dan juga maksud dari penelitian itu apa. Nah, kemudian yang berikutnya adalah motivasi tertinggi dari penelitian itu apa, harus tercermin di sini, gap penelitiannya, masalahnya apa, ya, dan kenapa penelitian itu menarik untuk diteliti. Oke, nah misalnya contoh di paragraf pertama ini ide pokoknya adalah, saya lihat di jurnal dari Amelia Vitero 2007, dikasih tahu ide pokoknya di sini adalah bahwa keberadaan industri di Indonesia itu punya dampak positif, ya. Ya, jadi kalimat-kalimat yang selanjutnya itu sebenarnya cuman sebagai kalimat pendukung. Nah, selain itu, walaupun memiliki dampak positif, ingat baik-baik bahwa industri perusahaan-perusahaan itu juga membawa dampak yang negatif. Misalnya berhubungan dengan polusi, ya, polusi itu seperti air, udara, tanah, yang itu bisa menyebabkan kematian bukan cuma hewan tetapi juga manusia, ya, dan mungkin kalau orang yang pecinta lingkungan itu juga akan mengurangi keindahan dari alam yang ada, ya. Jadi kita sudah provokasi pembaca bahwa ini industri ini harus perhatikan selain dampak positif ada, tapi dampak negatifnya itu juga ada. Nah, ini biasanya pembaca yang cinta lingkungan ini akan suka topik-topik seperti ini. Nah, misalnya juga yang berikutnya ini, kita akan masuk karena kita mengakhiri dengan dampak negatif dari bisa saja dihasilkan oleh industri tersebut, kita masuk langsung ke isu environment. Nah, jadi masih nyambung topiknya. Nah, jadi isu environment ini juga menjadi pertimbangan dari investor untuk berinvestasi. Terlebih, kalau kita bicara sekarang Indonesia, kita berbicara foreign investor itu, mereka ada beberapa yang menyadari bahwa aktiviti-aktiviti yang berhubungan dengan social activity ini itu sangat penting untuk diperhatikan oleh investor. Karena, kenapa? Mereka mengerti bahwa ketika ada masalah yang berhubungan dengan environment itu akan memiliki efek ke companies in performance. Jadi saya mau kasih tahu bahwa ada referensi yang bilang bahwa ini hati-hati loh kalau misalnya industri itu tidak memperhatikan masalah environment, maka ini akan berdampak pada pertimbangan dari investor, khususnya mereka yang berada di investor di luar Indonesia. Ya, mereka salah satu yang mereka pertimbangkan itu adalah mengenai environment karena mereka respect terhadap environment tersebut dan social responsibility dari perusahaan tersebut, ya. Kemudian di paragraf ketiga, nah, kita bisa menggunakan kalimat penyambung, ya, misalnya contoh starting from this phenomenon, ya, seperti kita mau mengerucut, mau masuk secara spesifik di accountingnya, ya. Jadi bilang starting from this phenomenon, accounting science develop. Apa hubungannya dengan accounting untuk environment ini? Jadi di sini kita mulai masuk bahwa perspektif pertama itu accounting itu terlalu konvensional. Jadi misalnya contoh kita itu cuman menilai kewajiban itu dari apa yang sebenarnya kita berhutang ke siapa, dari apa yang kita pinjam, dan misalnya kita berpikir bahwa kalau kita melakukan jalannya operasional bisnis, sudah itu untuk mencari keuntungan, ya. Jadi berkembang sains tentang accounting ini bahwa ternyata perusahaan itu punya tanggung jawab bukan cuma ke investor dan ke kreditor, tetapi harus ke stakeholder. Dan stakeholder di sini bukan cuma investor, bukan cuma customer, bukan cuma kreditor, tetapi juga berhubungan dengan government, society, ya, media, industri organization, dan beberapa grup-grup atau kelompok-kelompok atau organisasi lainnya yang memiliki kepentingan juga terhadap ini perusahaan. Jadi
fenomena-fenomena yang sebelumnya itu, bahwa industri itu hati-hati karena memiliki dampak negatif apalagi terkait tanggung jawab sosial dan masalah isu environment, itu tidak lagi berlandaskan pemikirannya, perspektifnya itu ke perspektif yang masih konvensional. Jadi perkembangan ilmu accounting itu lebih berkembang, bahwa sekarang perhatiannya itu harus juga memperhatikan stakeholder yang lain selain investor dan kreditor, ya. Nah, kemudian saya mau masuk dengan corporate social responsibility. Saya bisa gunakan kalimat seperti paradigm is in line with one of the main principle. Jadi kata-kata in line with, ya, itu sangat penting untuk mengkoneksikan antara apa yang sudah dipaparkan sebelumnya dengan paragraf ini. Ya. Ya, jadi kalau kalian perhatikan di sini, ini juga beberapa penelitian Murwaning Sari, kemudian ada penelitian dari Almilia 2011 mengatakan bahwa harus memperhatikan corporate social responsibility yang ada, di mana sekarang kalau berhubungan dengan istilah triple P, kita tidak lagi single bottom line, tetapi sekarang sudah triple bottom line, karena tidak hanya memperhatikan profitnya, tetapi people dan planetnya juga harus diperhatikan, ya. People dan planet juga harus diperhatikan. Nah, dengan mengapply konsep ini, konsep yang sudah berkembang sekarang ini, yang tadinya dia hanya single bottom line, yaitu hanya profit saja, ini akan membantu perusahaan itu untuk keberlangsungan usahanya. Tentu saja ini ada referensinya, ya. Almilia 2011, kemudian Sarupait 2005. Malah dia bilang company will be left behind if they do not compete with other companies in terms of increasing environmental accountability. Jadi pembaca langsung realize bahwa wow, ini environment ini sangat penting diperhatikan, ya, sangat penting diperhatikan. Jadi penting untuk saling membuat peneliti satu dengan yang lain itu seolah-olah kita kasih tahu bahwa mereka itu saling mendukung untuk bilang, untuk provokasi ini itu penting, ya. Nah, kemudian jika kita ingin membuat pembaca itu tahu sudah ada banyak referensi yang menulis tentang ini, kita bisa kemudian menggunakan bahasa in connection with this condition. Some researchers have done studies that try to determine the relationship between aspect contained in triple P. Oh, ada yang ternyata sudah banyak meneliti tentang ini, ya. Untari, Sari, Sembiri, Anggraini, ini yang di Indonesia, ya. Nah, mereka menemukan bahwa ternyata ada hubungan yang kuat antara financial performance dengan aspek environment, misalnya. Kemudian dilihat juga ada beberapa researcher yang menemukan bahwa ada positive relationship antara environmental performance, yang dalam hal ini kategorinya di kita itu adalah planet, dengan people, ya, financial performance, yang dalam hal ini market response-nya dari masyarakat yang mengakibatkan kinerja perusahaan, ya, ada dampaknya kepada kinerja keuangan perusahaan. Nah, oke. Dan kemudian kita memberi pengetahuan dari pembaca bahwa ini penelitian terkait relationship antara financial performance, corporate responsibility ini itu sebenarnya sudah diinvestigasi atau sudah dibuat more than half of century. Ya, ini Preston dan Bannon 97 yang bilang. Oke, jadi tujuan penelitian ini untuk komponen yang sangat penting triple P ini, kita mau cari tahu apakah triple P ini ketiga komponen ini punya hubungan satu dengan yang lain dan seberapa kuat, ya, hubungannya itu. Nah, jadi kalian bisa lihat lebih lanjut, ya, dalam penulisan latar belakang masalah ini, bahwa kita tidak sembarangan, ya, untuk menulis latar belakang masalah, karena ada aspek-aspek penting tadi yang harus kita pertimbangkan, ya. Bagaimana cara kita memprovokasi pembaca sampai mereka lihat ini sangat sistematis dan ini penting untuk dijadikan penelitian. Kemudian motivasi tertinggi dari peneliti ini atau hasil-hasil penelitian yang kemudian berisi gap literatur, bahwa sebagian kelompok peneliti ini berbeda hasil penelitiannya dengan kelompok peneliti yang lain, ya.
Nah, jadi kira-kira sekian dulu tips bagaimana cara membuat latar belakang masalah. Mudah-mudahan ini bisa membantu. Selain referensi-referensi lain tentunya yang kalian perlu baca, baik dari buku, dari pembelajaran di kelas, maupun dari jurnal-jurnal yang ada. Semoga menolong ya. Terima kasih.